Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arjuna Arya Putra dengan NIM 41820010061 program studi Sistem Informasi. Saya di sini ingin mempresentasikan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia untuk memenuhi tugas besar 2. Ya, kita mulai. Di slide pertama di sini ada definisi bahasa. Definisi bahasa adalah sebagai alat komunikasi bahasa mempunyai fungsi sosial dan fungsi kultural. Bahasa sebagai fungsi sosial adalah sebagai alat perhubungan antar anggota masyarakat, sedangkan sebagai aspek kultural, bahasa sebagai sarana pelestarian budaya dari satu generasi ke satu generasi berikutnya. Peranan bahasa meliputi aspek kehidupan manusia. Salah satu peran tersebut adalah untuk memperlancar komunikasi dan interaksi. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat berkomunikasi di kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi, sebenarnya dapat juga digunakan cara atau alat lain, misalnya tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Namun, bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia, menurut Soeharto. Kedudukan bahasa di Indonesia. Kedudukannya sebagai bahasa nasional yaitu lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya dan bahasanya, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Kedudukannya sebagai bahasa negara yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi ke berbagai lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta perintah, bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa program yang khas di Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain kecuali di Indonesia. Bahasa gaul dijadikan sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, dikenal sebagai bahasa anak jalanan disebabkan arti prokem dalam pergaulan sebagai preman. Namun, seiring bertambahnya waktu, bahasa prokem yang tadinya hanya dipakai para preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia beralih fungsi menjadi bahasa gaul. Struktur pemakaian bahasa gaul. Struktur dan kata bahasa dari bahasa prokem tidak terlalu berbeda dari bahasa formalnya yang biasa digunakan. Pada dasarnya, ragam bahasa gaul memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Dalam penggunaan bahasa gaul yang digunakan biasanya pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Pemakaian bahasa gaul. Pemakaian bahasa gaul dapat dilihat dari 1. Kata yang berawalan seperti kata emang itu bentukan dari kata memang yang disisipkan bunyi Di sini jelas terlihat terjadi pemendekan berupa menghilangkan huruf depan yaitu M. Sehingga terjadi perbedaan pada saat melafalkan kata tersebut dan merancu dari kata yang aslinya. 2. Kombinasi K-A-G. Kata kagak berbentuk dari kata tidak yang bunyinya diganti menjadi kak. Huruf konsonan pada kata pertama diganti K, huruf vokal I diganti A, huruf konsonan kedua diganti G, sehingga kata tidak menjadi kagak. 3. Sisipan Kata teman merupakan bentuk dari kata teman yang vokal A menjadi E. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan pada saat pelafalannya. Contoh penggunaan kata dengan bahasa gaul. Gue. Yang pertama, gue atau gua. Kata ini digunakan oleh suku Betawi sejak bertahun-tahun dan menjadi kata untuk menyebut saya. Kata ini sering digunakan
pada anak-anak muda di Indonesia. Sama seperti lo dan lu, kata ini juga digunakan oleh suku Betawi yang berarti Anda atau kamu. Dan kata yang ketiga sampai yang ketujuh ini kata-kata yang baru seperti mager, jaim, garing, hoaks, dan lebay. Dan masih banyak yang lainnya. Pengaruh dan solusi terhadap penggunaan bahasa gaul. Pengaruhnya, di era globalisasi ini penggunaan bahasa gaul makin marak digunakan dan terus muncul bahasa gaul yang baru membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Penggunaan bahasa gaul ini membuat remaja makin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan penggunaan bahasa yang terlalu sering membuat orang-orang tak sadar bahwa bahasa tersebut bukan bahasa yang baik dan benar. Tidak jarang dalam acara formal pun banyak orang yang menggunakan bahasa gaul dalam konteksnya tidak disengaja. Solusi. Ada beberapa solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi fenomena penggunaan bahasa gaul di antaranya menyadarkan dan memotivasikan remaja akan fungsi dan pentingnya bahasa Indonesia. Upaya ini dapat mengajak seseorang menyadari posisi dan tempat yang tepat bagi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Upaya pembiasaan yang berarti dilatih untuk berbahasa secara tepat baik secara lisan maupun tulisan setiap saat setidaknya selama berada di lingkungan sekolah. Pembiasaan ini akan sangat mempengaruhi perkembangan kemampuan berbahasa pada remaja. Proses penyadaran dan pembiasaan ini membutuhkan suatu kekuatan atau sanksi yang mengikat. Misalnya, tugas menuliskan suatu artikel atau karangan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini akan menimbulkan keinginan remaja untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesimpulannya, dalam perkembangan menuju bahasa modern, bahasa Indonesia terus berkembang dan memperkaya kosakata. Akan tetapi, pengaruh bahasa gaul menyebabkan bahasa Indonesia menjadi dikesampingkan oleh masyarakat penuturnya, terutama bagi kalangan remaja. Hal ini tentu memberikan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Untuk itu, bahasa Indonesia harus kita jaga kelestariannya, agar tidak tersamarkan oleh pengaruh bahasa gaul. Kecintaan terhadap bahasa Indonesia perlu kita tanam agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa persatuan seperti yang telah dinyatakan pada Sumpah Pemuda 1928. Thank you. Saya harap presentasi ini dapat memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.